Masih kita mau ribut-ribut soal hal-hal yang tidak penting. Kita sama cinta terhadap bangsa dan negara ini. Prinsip kita berbangsa bernegara sama. Mayoritas kita beragama Islam. Pemimpin ulama, umara juga mayoritas beragama Islam. Mari kita duduk bersama-sama, berdialoglah dengan baik, sebagaimana kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir bukan ayat tentang perang, bukan ayat tentang yang lain-lain, tetapi yang mereka takuti adalah ayat tentang persaudaraan. Kalau umat Islam ini betul-betul mewujudkan persaudaraan hakiki di antara sesama anak bangsa, selesai persoalan bangsa ini. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah, dengan adil dan beradab. Ini prinsip kita sebagai bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat rahmat dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah, sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sebatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin sampaikan pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua protokol-protokol Allah Subhanahu wa taala. Apa itu protokol Allah? Yaitu syariatnya, yaitu perintah-perintahnya yang harus kita jalankan, larangan-larangannya yang harus kita jauhi, kita hindari sebisa mungkin, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah sering mengingatkan kita pentingnya kita melakukan perbaikan diri, perbaikan masyarakat, bahkan perbaikan alam semesta. Dan Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita banyak menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Musibah, bencana alam, termasuk bencana pandemi COVID-19 ini.
Apalagi setelah 9 bulan bangsa kita dan juga negara-negara di seluruh dunia menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Belum lama, dalam 1 hari saja kita melakukan rekor, mencetak rekor 8.369 kasus baru dalam 1 hari. Ini tertinggi dalam 9 bulan terakhir. Ini musibah luar biasa. Belum lagi perlambatan ekonomi, resesi ekonomi, belum lagi bencana erupsi gunung sudah merata di mana-mana. Angin yang bergejolak, gunung yang bergantian erupsi dari Lembata di Nusa Tenggara Timur, Semeru, kemudian Merapi, Sinabung dan lain-lain. Ditambah lagi dengan perubahan iklim, perubahan cuaca yang luar biasa, bencana gempa, ancaman banjir, puting beliung, dan gelombang pasang laut tinggi yang disebabkan oleh fenomena La Nina. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan suatu hal yang mengejutkan bagi kita. Semua bencana dan musibah itu harus menjadi pelajaran dan ibrah buat kita. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Surah Ar-Rum ayat 40 mengatakan bahwasanya telah muncul nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Supaya apa? Allah merasakan kepada hamba-hambanya, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, sebagian dari apa yang mereka perbuat selama ini. Mereka telah melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Kerusakan di dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan al-fasad. Perbuatan yang merusak itu adalah ifsad, sementara perbaikan itu adalah islah. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam Al-Qur'an betapa perbuatan kerusakan itu lebih banyak disebut daripada perbaikan. Maka itu kita harus hati-hati. Kerusakan al-fasad diulang dalam 6 ayat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 205, surat Hud ayat 116, surah Al-Qasas ayat 77, surah Ar-Rum ayat 41 yang tadi saya bacakan, surah Al-Mu'min ayat 26, dan surah Al-Fajr ayat 12. Fa'aktharu fihal fasad. Mereka banyak melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Sementara al-islah, lawan dari kata al-fasad, itu hanya 1 kali disebut dalam Al-Quran. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'at wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tidak menginginkan apapun kecuali perbaikan al-islah, perbaikan diri, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, perbaikan kehidupan bangsa dan negara, serta kebaikan bagi seluruh alam semesta ini. Dengan apa? Dengan iltizam, dengan mematuhi protokol Allah, dengan mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci yang akan menyelamatkan kita dari berbagai kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi istilah yufsiduna fil ard dalam Al-Qur'an ada 3 kali. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 27. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat 25. Surah An-Nahl ayat 88. Ini 3. Kata yufsidun, dia terpisah menyendiri. Mereka selalu berbuat kerusakan, tidak ada henti-hentinya. Bahkan ditambah di dalam 2 ayat yang lain di dalam Al-Quran,
yaitu surah Asy-Syu'ara 152 dan surah An-Naml 48, bukan hanya yufsidun, tetapi juga wala yuslihun. Mereka berbuat kerusakan dan tidak mau memperbaiki dirinya. Nauzubillah min zalik. Maka itu sahabat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat, maka kita harus berhati-hati atas fenomena yang Allah tunjukkan kepada kita semua ini. Kerusakan-kerusakan di atas muka bumi ini sudah semakin parah. Kerusakan dalam akidah, kerusakan dalam mental spiritual, kerusakan dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerusakan dalam menata hubungan sosial kita antara umat dengan ulama, antara rakyat dengan umara, hubungan antara ulama dan umara, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus kita cermati, menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita saat ini. Jangan kita membuat kegaduhan-kegaduhan yang baru. Banyak sudah bencana-bencana, ujian yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Jangan kita tambah dengan masalah-masalah baru. Maka itu dalam berdakwah kita pun harus mengedepankan kelembutan. Kita harus mengedepankan semangat dan spirit islah, perbaikan. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, iya, tetapi amar ma'ruf nahi mungkar harus disampaikan dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan ucapan yang layyin, ucapan yang qaulan sadida, yang tepat, tidak menghina, tidak mencaci, dan tidak memaki orang lain yang kita nasihati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah memberikan satu panduan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik kepada ulama, baik kepada umara, baik kepada rakyat, kepada pendakwah, kepada pengelola negara ini masuk dalam cakupan perintah ayat ini. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa lembut kepada mereka. Kalau engkau kasar, engkau kaku, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min haulik. Kalau kita pengelola negara, ulama, umara, rakyat, kita ini dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya mengedepankan emosi, mengedepankan egoisme, mengedepankan semangat kepentingan golongan yang sempit, dan tidak menomorsatukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersatukan umat dan ulama serta umara, maka yang lahir itu apa? Lan faddu min haulik, mereka akan lari dari dakwah ini. Ayat ini bukan hanya ditunjuk untuk ulama, bukan hanya untuk para pendakwah, tetapi juga kepada seluruh pengelola negara. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah pemimpin negara, bukan hanya seorang rasul dan nabi. Beliau adalah pemimpin umat, beliau pemimpin perang, beliau qadhi, beliau hakim, beliau pemimpin negara. Memimpin negara tidak mudah, harus dengan kelembutan sekaligus ada ketegasan dan dibalut dengan kelembutan. Kalau engkau wahai Muhammad, lau kunta fazzan ghalizal qalb, engkau keras, engkau kaku dan hatimu keras, maka mereka umat ini akan lari, akan menghindar dari engkau. Nauzubillah min zalik. Maka itu Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, fa'fu anhum. Kalau ada di antara rakyatmu, kalau ada di antara komunikasi di antara sesama kita ini, ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang menimbulkan kebencian dan permusuhan, maka maafkanlah, fa'fu anhum.
Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sibuk mencaci maki apalagi di media sosial. Mari kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar buat diri kita, buat para pemimpin kita, buat ulama-ulama kita, buat umara-umara kita. Mereka bukan orang yang maksum, yang bebas dari kesalahan. Semua kita punya salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah, kata Nabi SAW, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia orang yang cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu wasyawirhum fil amr. Ayo kita bermusyawarah, kita berdialog. Ada perbedaan sudut pandang, dialog. Jangan angkat senjata. Jangan menimbulkan kegaduhan. Jangan menimbulkan fitnah. Jangan mengedepankan emosi. Duduk bersama-sama, wasyawirhum fil amr. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat yang lain mengatakan wa amruhum syura bainahum. Permasalahan bangsa kita ini sudah banyak. Jangan ditambah dengan masalah-masalah baru. Persoalan ekonomi, persoalan sosial, dampak dari pandemi ini luar biasa beratnya. Pengangguran bertambah 2,7 juta. Bayangkan saudara, masih kita mau ribut-ribut soal hal-hal yang tidak penting. Kita sama cinta terhadap bangsa dan negara ini. Prinsip kita berbangsa bernegara sama. Mayoritas kita beragama Islam. Pemimpin ulama, umara juga mayoritas beragama Islam. Mari kita duduk bersama-sama, berdialoglah dengan baik, sebagaimana kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Ayat yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir bukan ayat tentang perang, bukan ayat tentang yang lain-lain, tetapi yang mereka takuti adalah ayat tentang persaudaraan. Kalau umat Islam ini betul-betul mewujudkan persaudaraan hakiki di antara sesama anak bangsa, selesai persoalan bangsa ini. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah, dengan adil dan beradab. Ini prinsip kita sebagai bangsa, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, mengedepankan prinsip keadilan, menegakkan keadilan dan keberadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, kalau umat ini bersatu, ulama, umara bergandengan tangan, pemimpin, rakyat semuanya menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya, mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan faktor-faktor yang dapat merusak kehidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang dihadapi oleh kaum Nabi Saleh, yang menyebabkan rusak suatu negeri, satu bangsa itu enggak banyak. Bukan rakyat biasa, bukan rakyat biasa yang merusak bangsa itu. Al-Quran mengatakan, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Surah An-Naml ayat 48 tadi sudah saya singgung. Bahwasanya yang merusak satu bangsa itu hanya segelintir orang. Dia yang menguasai. Mereka oligarki di dalam Madinah itu, negerinya kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Di negeri itu cuma ada 9 biang kerok. 9 ini yang merusak muka bumi, merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wala yuslihun, dan mereka tidak mau berbuat baik, tidak mau memperbaiki. Mereka mementingkan egoismenya, mementingkan kepentingan jangka pendeknya, mementingkan bagaimana mereka dapat menguras, dapat memperbodoh rakyat, menguras kekayaan alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu mari kita sama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ayo tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kita tolong menolong, jangan kita gotong royong dalam perbuatan dosa dan agresi permusuhan. Maka itu al-fasad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala larang kita? Wala ta'thaw fil ardi mufsidin.
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala tabghil fasada fil ard. Apa itu al-fasad? Al-fasad itu mencakup 3 hal. Yang pertama, kezaliman. Semua bentuk kezaliman. Orang tua zalim kepada anak, anak zalim pada orang tua, tetangga zalim kepada tetangga, pemimpin zalim kepada rakyat, ulama zalim kepada dirinya sendiri, sehingga dia tidak menempatkan Al-Quran dan Sunnah ini sebagai panglima dalam mengelola, dalam kita saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Kezaliman itu bagian dari al-fasad. Kezaliman sosial, kezaliman ekonomi, kezaliman politik, ini bagian dari al-fasad. Yang kedua adalah permusuhan. Kalau kita menanamkan benih-benih permusuhan, kebencian antar sesama umat Islam, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita masuk dalam larangan wala tabghil fasada fil ard. Perbuatan fasad ini sangat luar biasa, dahsyat. Luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita, untuk diri kita pribadi, untuk masyarakat kita dan kehidupan bangsa dan negara kita. Maka itu mari kita jauhi al-fasad. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ada kezaliman, ada permusuhan, dan yang ketiga adalah perbuatan dosa. Ini bagian dari al-fasad. Mari kita semua introspeksi. Berapa banyak dosa dalam satu hari kita lakukan? Tidak usah 1 hari, 1 jam. Hidup kita 1 jam, berapa dosa yang sudah kita lakukan? Kita harus perbaiki diri kita. Baik dosa yang menyangkut hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, satu golongan dengan golongan yang lainnya, saling menghina. Padahal sudah Allah berikan panduan di dalam surah Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan kalian menghina satu kaum kepada kaum yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian melemparkan, memberikan gelar-gelar stigma buruk kepada saudara-saudaramu, yang mengatakan radikal, yang mengatakan ekstrim, yang mengatakan ini itu dan sebagainya, terbelakang dan lain sebagainya. Itu adalah al-alqab yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, kelompok lain, golongan lain. Enggak suka kita cari-cari kesalahan orang. Sekarang ini ada istilah mengatakan apa? Orang bener aja dicari salahnya, apalagi yang salah. La haula wala quwata illa billah. Maka itu jangan kita cari-cari kesalahan orang. Haram, saudara. Kelihatannya enak cari-cari menggoreng kesalahan orang, dicari-cari kesalahan sekecil apapun. Kelihatannya enak di dunia ini untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan sesaat, kepentingan materi, tetapi kita lupa ini adalah perbuatan fasad fil ard. Nauzubillah min zalik. Jangan kita lestarikan hal-hal seperti ini. Ayo kita jauhi perbuatan fasad. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kita menghibah satu dengan yang lainnya. Ayo kita harus move on, kita harus bangkit. Jangan kita dengan egoisme kita ini membuat bangsa dan negara kita ini terpuruk. Umat Islam malu di atas permukaan bumi ini menjadi umat yang paling terbelakang, umat yang diinjak-injak harga diri dan kehormatannya. Dalam keadaan kita umat Islam ini terpecah belah, mereka orang-orang kafir berani mencaci maki dan menghina agama Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita terpecah belah, satu negara, lihat di Timur Tengah, satu negara memboikot negara yang lain, padahal mereka bersaudara. Mereka satu negara dalam organisasi naungan negara Teluk. Mereka berkelahi satu sama lain. Kesempatan itu digunakan oleh Israel, digunakan oleh musuh-musuh Allah, digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk semakin menancapkan kukunya di Palestina. Kita harus mengingatkan kepada siapapun pengelola negeri ini, hati-hati. Jangan Anda sekali-kali berpikir untuk membuka hubungan diplomatik dengan negeri penjajah yang ada di atas muka bumi ini. Sekecil apapun hubungan itu, hatta calling visa, memalukan. Tidak sesuai dengan kepribadian kita bangsa Indonesia yang anti penjajahan,
yang menyatakan dalam mukaddimah undang-undang dasarnya bahwasanya penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam khutbah yang singkat ini kita sama-sama introspeksi, kita sama-sama saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kita saling belajar satu sama lain, jangan tinggi hati, jangan sombong. Kita harus merendahkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan hati kita di hadapan kaum muslimin. Ruhama'u bainahum, jangan terbalik. Ruhama dengan orang kafir, dengan musuh-musuh Islam, tetapi kita asyidda 'alal muslimin. Kita keras terhadap saudara kita orang Islam sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Karena itu Allah mengingatkan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau orang-orang kafir itu mereka saling menyokong, saling menolong satu sama lain, mereka menjadi pelindung satu sama lain, mereka jadi sekutu satu dengan yang lainnya. Kalau kalian tidak lakukan segera mungkin tobat dan islah, tidak segera mungkin kalian untuk bersatu di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang terjadi kata Allah? Takun fitnatun fil ard, akan muncul fitnah di atas muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat khutbah singkat yang kita sampaikan pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا ومن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit
yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan sejarah, hanya Hasan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.